Jadi sebenarnya gini, alasan kenapa kemarin mau sharing, sempat jadi 2 minggu lalu itu saya tuh sempat yang namanya dengerin podcast dari si siapa namanya si eh, Deddy Corbuzier dengan dokter. Nah, ketika Deddy Corbuzier dengan dokter ini sharing eh, tentang banyak hal yang menurut saya menarik sekali ya, gitu, menarik sekali dan kebetulan dokter yang diajak sharing ini adalah dokter yang dimusuhin oleh Ikatan Dokter Indonesia karena dia berani untuk gamblang ngasih tahu ini dan itu gitulah. Dan saya pikir bahwa ini adalah topik yang sangat menarik yang kayaknya sangat sangat apa ya, sangat nyambung ya sama produk-produk Atomi yang saat ini sedang kita giat-giat kenalkan ke kenalan-kenalan kita, ya kan? Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama ria gitu, saya mau sharingkan tentang cara mencegah penyakit degeneratif ini ya. Oke, eh, next. Jadi agenda yang akan kita bahas malam ini adalah yang akan saya sharing itu apa sih penyakit degeneratif itu? Terus faktor penyebab penyakit degeneratif itu apa sih? Terus mengenai sel darah manusia. Dan lalu kaitannya gizi dengan penyakit degeneratif itu apa? Dan cara mencegah penyakit si degeneratif ini. Lalu yang terakhir itu adalah gaya hidup sehat maupun healthy lifestyle. Oke, next. Apa sih penyakit degeneratif tadi yang seperti sudah di-sharingkan oleh Ben, betul? Jadi penyakit degeneratif ini adalah penyakit yang di mana terjadi oleh karena penurunan fungsi-fungsi sel yang ada di tubuh manusia dan kebanyakan disebabkan oleh faktor usia gitu dan penyebab-penyebab lainnya. Dan kenapa dia disebut penyakit degeneratif? Ini adalah penyakit yang kamu tidak merasakan ketika kamu di usia yang muda, pada saat muda, ya, dan tidak ada gejala signifikan yang muncul, tapi tiba-tiba jebret ketika kamu tidak aware, tiba-tiba kamu stroke, tiba-tiba kamu dinyatakan penyakit jantung, tiba-tiba kamu meninggal karena penyakit jantung, atau tiba-tiba kamu yang tekanan darah rendah jadi tekanan darah tinggi, hipertensi gitu. That's why penyakit degeneratif itu sering sekali disebut sebagai silent killer. Silent killer itu karena dia tidak ada gejala-gejala yang cukup signifikan ketika kita di dalam tahap yang masih apa ya, masih cukup muda dan tidak merasakan ada gejala apapun. Oke, dan penyakit degeneratif itu contoh-contohnya apa aja sih? Nah, yang paling banyak merenggut hidup dari orang-orang yang ada di Indonesia itu satu jantung. Bahkan di usia muda itu banyak sekali yang tiba-tiba karena asam lambung segala macam naik ke atas kena jantung. Jantung, diabetes, karena minuman kita, apalagi minuman kekinian ya, semuanya sekarang mau bubble kek, mau kopi kek, kopi yang paling sehat itu kopi yang dibikin sendiri. Kopi di luar itu mantap, mantap sekali isinya ya. Hipertensi, stroke, nah rheumatoid arthritis. Nah, ini rheumatoid arthritis ini adalah em, apa penyakit pada sendi, pada sendi. Jadi kalau dan ini kebanyakan terserang ke wanita ya. Jadi tiba-tiba bukan karena kamu overweight, bukan karena kamu ada kenapa-napa, tapi kok lutut mulai sakit, engsel sana sini mulai berasa apa tidak maksimal, itu rheumatoid arthritis ya. Jadi ada radang sendi. Lalu Parkinson gitu, Parkinson semua tahu gitu. Jadi dia mudah tremor gitu, ada something wrong dengan sarafnya. Osteoporosis ya, jadi kepadatan tulangnya berkurang jauh dan banyak sekali ini kebanyakan juga menyerang di perempuan. Tapi banyak sekali perempuan yang tidak menyadarinya. Kenapa? Karena perempuan itu satu
meskipun dia belum melahirkan atau tidak melahirkan, tetapi karena setiap bulan itu datang bulan, itu otomatis menurunkan kadar kepadatan tulang. Itu. Itu apalagi kalau misalnya dia sampai melahirkan. Karena anaknya kan ngambil semua dari ibunya ya. Lalu yang terakhir itu kanker dan sebagainya. Itu penyakit degeneratif. Oke, next. Nah, sekarang faktor penyebab penyakit degeneratif itu apa sih? Satu, udah pasti sebenarnya saya taruh stres paling bawah ya. Semestinya nomor satu stres sih. Kalau direlate kepada kehidupan zaman sekarang ini ya, gitu. Satu, mestinya stres gitu. Karena ketika terjadi yang namanya stres, otomatis kita memproduksi segala sesuatu yang negatif yang membuat tubuh kita itu teroksidasi. Oksidasi itu apa sih? Kayak apa sih? Misalnya barang-barang yang kita punya, kalau kita taruh, misalnya saya ambil contoh perempuan deh ya, yang perempuan tuh mungkin lebih bisa dimengerti. Misalnya ada hal yang sangat kamu sukai, sepatu deh ya, sepatu yang sangat kamu sukai, kamu nggak pakai-pakai nih, kamu simpen sampai lama, lama-lama rusak nggak? Semahal apapun sepatu itu. Nah, itu namanya oksidasi. Jadi termakan oleh waktu, usia, cuaca, suhu ruang, segala macam. Pasti rusak. Meskipun itu kulit, kulit asli, yang paling mahal sekalipun, semuanya seperti itu. Karena itu juga terjadi kepada semua sepatu saya. Oke, nah ini juga sama halnya dengan stres. Ketika kita stres, ketika kita tidak bahagia, tubuh kita itu langsung apa terjadi peningkatan yang namanya oksidasi, penurunan daripada segala fungsi-fungsi yang ada. Nah, ini yang paling bahaya sebenarnya. Nah, kedua baru saya akan bilang itu adalah gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat. Ya, gaya hidup yang tidak sehat itu termasuk biasa nongkrong-nongkrong sampai malam ya kan, belum tidur, ya ngapain kek. Kekinian teman-teman mungkin pada ngumpul, pada mungkin ya di eh, kalau yang nongkrong murah di warkop sampai pagi nonton bola bareng ya kan. Terus mungkin kalau yang zaman-zaman tahun 2000-an mungkin pada ajojing gitu. Oke, next makanan teroksidasi. Nah, makanan teroksidasi ini jadi makanan yang makanan-makanan itu termasuk makanan kekinian juga yang kita berpikir, wah, sekarang ada makanan apa sih kekinian yang contoh yang kalau anak-anak sekolahan yang di pinggiran sering jual itu kayak apa telur gulung ya kan, telur gulung, terus mungkin juga makanan-makanan yang kita berpikir bahwa oh ini makanan yang baik segala macam, lalu kita simpen tapi simpennya kelamaan ya, simpen kelamaan akhirnya terjadi ada yang namanya proses oksidasi gitu. Terus juga ada faktor genetik atau keturunan. Ada juga faktor karena obesitas atau kegemukan. Ini obesitas itu berarti sudah melebihi dari yang normalnya ya. BMI di atas 24 berarti. 23-an ya oke lah, masih oke. Paparan zat kimia, oke, zat kimia ini mestinya nggak cuma yang namanya alat-alat kimia yang selama ini kita pakai, termasuk AC itu kan sebenarnya juga sudah mengandung kimia ya, gitu. Tapi juga termasuk juga sebenarnya yang tanpa kita sadari ketika kita mengkonsumsi yang namanya obat-obatan. Setiap obat-obatan itu semua mengandung zat kimia. Nah, ini yang paling mengerikan. Oke, radikal bebas. Oke, kalau dulu saya ini kan dulu dulu pelari, sekarang jarang lari, diusahakan lari. Dulu itu kalau lari ya, lari itu kan di road di luaran, itu udaranya segar sekali. Selama larinya itu dimulai dari jam 5-an gitu pagi di Jakarta itu masih seger. Tapi lately belakangan ini sejak ke 2 tahun belakangan ini cuacanya itu nggak bagus gitu dan polusinya itu benar-benar luar biasa ya. Nggak tahu juga datangnya dari mana. Tapi kita punya apa? Kita punya ini tidak pernah seger lah, langitnya nggak pernah cerah gitu. Kalau yang pernah pergi ke luar negeri yang benar-benar bersih kayak New Zealand gitu, mungkin yang ke Eropa, yang North, yang ke arah utara lebih jauh lagi itu biasanya langitnya beda jauh banget sama kita. Itu radikal bebas, oke?
Stres tadi sudah saya sebut. Oke, next. Nah, sekarang saya pengen bahas sel darah manusia. Kenapa saya ngebahasin sel darah manusia? Seperti yang kita ketahui, bahwa sel darah manusia itu ada dua, sel darah merah, sel darah putih. Kalau kita nggak punya darah, kita mati. Atau kalau misalnya kita kecelakaan yang tertentu, yang ternyata jumlah sel darah merah kita berkurang jauh, kita pasti diminta untuk donor mencari golongan darah yang pas untuk mendapatkan donor ya. Nah, itu karena fungsinya sel darah itu luar biasa sekali. Nah, selama ini kan kita lebih lebih mungkin lebih aware dengan yang namanya sel darah merah yang kita sebut dengan eritrosit gitu. Padahal yang jauh lebih penting buat tubuh kita itu selama ini sebenarnya juga sel darah putih. Oke, mungkin saya jelasin ke teman-teman. Sel darah merah itu ya adalah hemoglobin yang adalah protein. Protein yang dia membawa oksigen ya dari paru-paru ke seluruh organ tubuh kita. Oke, jadi once kalau kamu punya masalah dengan darah kamu, oksigen tidak akan pernah nyampe ke setiap organ tubuh kamu. Oke, itu juga adalah asal muasalnya kenapa tiba-tiba orang bisa stroke. Orang bisa segala jenis penyakit degeneratif itu. Entah itu yang menyerang ginjal, entah itu yang menyerang mungkin lambung, entah itu yang menyerang mungkin otak, entah itu yang mungkin menyerang usus sekalian gitu. Karena eh, fungsi sel darah merah itu adalah ya dia membawa oksigen menuju ke setiap organ-organ tubuh kita. Next, sel darah putih. Nah, sel darah putih ini ternyata ada 5 jenis. Oke, sel darah putih itu sendiri ternyata fungsinya itu adalah sebenarnya melawan infeksi ataupun penyakit yang berusaha menyerang kita. Nah, sel darah putih ini ada 5, satu neutrofil. Neutrofil ini dia kerjanya apa sih? Mendeteksi bakteri. Oke, lalu dia menghancurkan. Menghancurkannya dengan apa? Diserap sama dia yang namanya bakteri itu. Ditelan sama dia, diserap itu. Oke, jadi kalau misalnya selama sel darah putih kita fungsinya bagus, ya setiap dari sel darah putih ini dia punya pekerjaan yang nantinya akan membantu kita supaya kita ini tidak mudah sakit atau tidak KO dengan si virus atau bakteri apapun yang masuk ke dalam. Lalu limfosit. Limfosit ini ada dua, ada yang B, ada yang T. Nah, yang B ini yang memproduksi antibodi untuk melawan infeksi ketika si bakteri atau virus itu masuk. Limfosit T ini mematikan sel-sel yang sudah terinfeksi gitu atau sel-sel yang telah berubah menjadi sel-sel kanker. Jadi kalau sel-sel yang udah terinfeksi kayak kalau kita nonton zombie itu yang udah jadi zombie ya itu dimatiin gitu supaya dia nggak berkelana dan menginfeksi yang lainnya. Oke, next monosit. Monosit ini berperan sebagai sistem kekebalan tubuh atau dia yang menyembuhkan luka. Jadi kalau di dalam tubuh kita ini ada luka, dia membentuk jaringan baru dan dia menutupi inflamasi atau luka yang ada di dalam tubuh itu. Eosinofil membantu melawan parasit. Parasit yang masuk ke dalam tubuh dengan melepaskan enzim untuk merusak permukaan si sel parasit itu. Nah, ketika dia melepaskan yang namanya enzim untuk merusak si permukaan dari si parasit ini, otomatis dia melepaskan zat-zat tertentu. Nah, zat-zat tertentu ini yang kadang-kadang tuh efeknya ke kita, kita kayak berasa alergi gitu. Tiba-tiba kok gatel, tiba-tiba kok bengkak di area-area tertentu. Nah, itu sedang terjadi perlawanan dari sel darah putih kita dengan si parasit-parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Basofil melepaskan histamin dan zat-zat lainnya yang menyebabkan efek inflamasi. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada pembengkakan, gatal, dia juga melawan parasit dengan melepaskan zat-zat yang merusak si sel parasit itu. Jadi ketika kayak misalnya nih, kita mau ngebunuh yang namanya kecoa, atau kita mau ngebunuh yang namanya nyamuk, kita kan semprotin pakai baygon ya.
ketika kita semprotin pakai Baygon, sebenarnya kan kita juga terkena impact-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi eosinofil dan basofil ini kerjanya adalah seperti itu. Dia menyerang si parasit itu, tapi tentunya akan ada efek yang ditimbulkan ke tubuh kita, yaitu dia tadi apa efek-efek inflamasi seperti gatal ataupun bengkak. Oke, next. Sekarang kaitannya gizi dengan si penyakit degeneratif ini. Gizi kebanyakan kita biasanya saya menemukan banyak sekali laki-laki kebanyakan tidak suka dengan yang namanya sayur hijau. Mereka lebih suka yang namanya daging. But today I tell you, gizi yang tidak seimbang itu akan menjadi salah satu penyebab daripada penyakit degeneratif. Oke. Jadi tubuh kita itu ternyata sangat membutuhkan yang namanya bantuan dari gizi yang seimbang itu, yang dimana nantinya gizi yang seimbang inilah yang akan membantu untuk memproduksi antioksidan. Jadi tadi yang oksidasi yang saya bilang terjadi di dalam tubuh kita oleh karena faktor usia dan juga faktor radikal bebas dan segala macam. Cara ngelawannya itu hanya dengan tadi yang darah yang berkualitas, dan yang kedua itu ya dengan memproduksi terus antioksidan di dalam tubuh. Nah, cara memproduksi antioksidan itu dengan cara apa? Gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang itu kebanyakan terdapat di mana? Sebenarnya lebih banyak terdapat di buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tapi ya buah-buahan dan sayur-sayuran kalau misalnya kita mau makan, misalnya kita ada penyakit tertentu dan kita butuh dalam jumlah yang banyak juga tidak mungkin kita makan sebaskom yang namanya misalnya katakanlah si brokoli bagus, nggak mungkin kan kita makan sebaskom gitu. Jadi ini nantinya juga akan ada kaitannya juga dengan suplemen-suplemen yang pada akhirnya juga kita butuhkan untuk keseimbangan gizi itu. Oke. Nah, antioksidan ini tadi kalau misalnya gizi seimbang akan bisa memproduksi antioksidan, dan antioksidan itu sendiri aja ada 3. Antioksidan primer, dia yang mencegah pembentukan radikal bebas itu tadi, jadi supaya tidak terjadi penuaan atau oksidasi di dalam tubuh kita. Nah, jadi dia contohnya itu dia punya enzim SOD, dia yang melindungi hancurnya sel-sel tubuh kita, mencegah juga proses peradangan yang ada di dalam tubuh kita oleh karena si radikal bebas ini, ya. Lalu antioksidan yang sekunder. Nah, yang sekunder ini dia menangkap senyawa, mencegah terjadinya reaksi berantai. Jadi contoh antioksidan sekunder itu tuh seperti vitamin E yang biasanya fungsinya buat kulit. Lalu vitamin E ini sendiri juga bisa mengencerkan darah. Ada vitamin C yang sering di-mention oleh Ezra, Ji Hong segala macam bahwa ini loh antioksidannya tinggi sekali loh, kandungannya tinggi loh. Makanya kenapa teman-teman selalu disarankan kalau ada sakit apapun konsumsi vitamin C-nya sebanyak-banyak mungkin, muka jerawatan, konsumsi vitamin C sebanyak-banyaknya karena itulah yang membantu supaya tidak terjadi yang namanya proses oksidasi itu supaya bisa melawan eh, senyawa radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Beta karoten, asam urat, bilirubin, dan juga albumin. Lalu yang ketiga itu adalah antioksidan tertier. Memperbaiki kerusakan sel-sel jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contoh enzim yang bisa memperbaiki DNA. Jadi bahkan bisa sampai mencegah penyakit kanker. Nah, jadi ini fungsi daripada 3 antioksidan yang ada pada tubuh. Next. Nah, cara mencegah penyakit degeneratif itu bagaimana? Tadi seperti yang saya bilang, penyebabnya pertama stres. Jadi yang pertama itu sudah pasti kita harus menghindari stres. Oke, yang kedua, hati-hati, ibu dari segala penyakit itu sebenarnya gula. Ya, bahkan teman-teman yang saat ini banyak teman-teman kita mungkin yang terpapar dengan kanker, makanan kanker itu gula, manis. Dan ketika kita kena diabetes, diabetes ini akan menjadi penyakit yang akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit sampingan lainnya, lari ke ginjal, lari ke jantung, lari ke stroke, lari ke sana sini ya.
batasi asupan gula. Lalu kurangi asupan purin. Nah, purin ini nanti teman-teman juga bisa googling purin itu ada di mana aja gitu. Kadang-kadang kayak saya nih, saya seneng banget makan jamur. Nah, saya tuh baru tahu ternyata jamur itu kandungan purinnya tinggi sekali. Waduh, sedih deh gitu. Jadi ya udahlah ngebatasin karena purin ini yang bahaya. Purin ini nih kayak kalau terlalu banyak tuh kayak racun di dalam tubuh kita. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman lebih kenal purin ada di jeroan, alkohol, bahkan ikan sarden, ya, emping, burung dara, unggas, bahkan kaldu daging sekalipun, dan juga bahkan tape ya, itu. Nanti bisa di googling sendiri biar lebih detail. Lalu yang keempat, diet rendah lemak. Diet rendah lemak. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak menyadari ketika kita usia masih muda, oh iya, susu itu kan bagus gitu. Jadi kita minum susu terus. Ternyata susu yang kita minum itu susu yang lemaknya tinggi, full cream, ya kan? Atau kita pesen apa? Kopi kenangan, ya kan? Kopi yang lagi kekinian, harga nggak gitu mahal dibandingkan Starbucks. Nah, itu Pak semua pakai susu full cream. Nah, ini ngeri sekali ya. Lemaknya tinggi, kita nggak sadar. Pokoknya minum, kita pas minum gurih aja, enak aja udah. Itu tuh. Nah, keju, kuning telur. Kuning telur bagus kalau untuk anak yang masih dalam pertumbuhan. Tapi kalau yang olahraga juga enggak, atau ternyata geraknya juga cuma sedikit, tapi kita mikirnya, oh ya kata orang tua kuning telur tuh bagus. Jadi setiap hari harus makan misalnya satu atau dua telur kampung setengah mateng. Enggak begitu juga gitu, karena kandungan lemaknya tinggi. Seafood, nah ini seafood tuh yang kita tahu lah ya, ada di udang, kepiting, kerang, itu lemaknya tinggi semua itu. Oke, dan juga sudah pasti termasuk yang goreng-gorengan ya, santan gitu, makanan-makanan Indonesia lah. Lalu yang kelima, jaga berat badan yang ideal, jangan sampai terlalu obes. Karena kalau sudah obes itu, jadi gini, saya tuh pelatih olahraga saya bilang ke saya gini, kenapa harus menjaga berat badan ideal? Dia bilang karena lemak jahat itu nggak kelihatan. Lemak jahat itu, jadi kalau kita tidak berolahraga yang kardio ya, lemak jahat itu dia menutupi organ tubuh kita. Jadi misalnya ini liverku. Ya, kalau aku nggak olahraga gitu, duduk aja terus makan gitu, lalu stres gitu. Itu benar-benar si lemak ini akan menutupi organ yang kita punya, entah itu liver kita, entah itu jantung kita. Makanya kenapa banyak yang jantung koroner itu nggak disadari, ternyata loh, kalau dibelek sama dokter, loh, kok udah ketutupan lemak semua gitu. Kalau yang pernah beli ayam dan pernah ngeliatin jero-jeroan di dalam ayam, itu kadang-kadang kok ada kuning-kuning gitu ya, yang menutupi daripada si jero-jeroan di dalamnya, itu lemak gitu. Makanya kenapa perlu jaga berat badan ideal, jangan obes yang sampai terlalu berlebihan, jauh melebihi dari BMI lah. Lalu hindari asupan garam yang berlebihan. Dulu saya tuh berpikir kenapa sih PT itu suka suka membatasi garamnya kita gitu. Makanan kok jadi nggak ada rasa ya. Ternyata garam itu ngeri loh. Kita nggak berasa. Kita berpikir bahwa akan enakan makanan asin, apalagi orang Medan. Medan tuh seneng asin pedas, gurih kan, gitu. Nah itu garam dia ngikat air, mengikat air. Lalu garam itu yang tanpa kita sadari sedikit demi sedikit ditabung dari kita tekanan darah rendah. Tahu-tahu nih pas sudah berusia tekanan darahnya jadi tinggi gara-gara sering mengkonsumsi itu garam yang termasuk berlebihan asin-asin. Lalu yang berikutnya diusahakan setiap hari itu ada olahraga 30 menit gitu, yang bentuknya seperti kardio. Ya mungkin minimal jalan kaki ya. Kalau yang memang udah lebih berusia, mungkin yang juga bahkan little bit overweight gitu ya, saya nggak saranin untuk lari sih.
gitu. Nanti yang ada timbul masalah baru lagi di lutut ya. Lalu tidur sebelum jam 11 malam. Sebenarnya yang banyak dibicarakan oleh orang-orang selalu tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu is not enough. Karena saya ini ngerasain lately ketika dari akhir tahun lalu itu quite stressful, itu saya tuh ngalamin yang namanya insomnia. Insomnia itu saya nggak bisa tidur. Meskipun saya ngantuk, saya nggak bisa tidur. Nah, ternyata karena nggak bisa tidur ini, saya jadi ngecek-ngecek, cari tahu ini, itu, dan ini. Nah, saya tuh baru tahu bahwa eh, tubuh kita itu mulai dari jam 11 malam itu mulai regenerasi gitu. Mulai yang namanya istirahat, mulai organ-organ tubuh kita mulai bekerja. Dan yang bekerja di jam 11 malam itu adalah liver. Liver ini punya 500 fungsi. Ya, salah satunya itu adalah menyaring racun. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau misalnya kita nih suka yang namanya apa namanya suka begadang, entah itu karena faktor kerja, entah itu ya whatsoever, nonton atau apa segala macam. Ternyata kita itu sebenarnya lagi nabung kanker di tubuh kita. Tinggal tunggu kapan muncul, entah itu jadi kanker, entah itu jadi gagal apa livernya bermasalah. And I tell you, dari kenalan saya sudah 2 orang yang ketika livernya bermasalah nggak ada tolongnya lagi. Berakhir dengan meninggal dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 3 bulan. Gitu. Karena liver itu punya fungsi yang sangat luar biasa, 500 fungsi. Dan 11 malam ini itu harus bukan mulai tidur di jam 11 malam. Tapi liver ini mulai bekerja ketika kita deep sleep. Deep sleep di jam 11 malam. Artinya berarti kita mesti mulai tidur mungkin di jam 10 atau paling malam jam 10.30. Ketika kita make sure bahwa jam 11 malam itu kita sudah deep sleep. Nah, dulu ketika saya ngikutin aturan PT, saya tidurnya benar karena saya harus bangun pagi. Jam 10 udah paling malam saya tidur. Saya tidak pernah sakit. Saya tidak pernah punya masalah ini, itu, dan ini gitu. Karena makannya juga dijaga sih. Itu tadi tidur sebelum jam 11 malam. Lalu medical check up teratur ya. Disaranin mulai kalau sebenarnya sih kalau udah mulai menginjak usia 30 juga udah boleh sih setahun sekali ya gitu. Tapi kalau misalnya memang aktif berolahraga berpikir dan makan juga cukup dijaga berpikir bahwa ya no need lah not necessary. Mungkin di usia 35 sudah boleh mulai. Tapi kalau misalnya usia udah mulai like 40 kamu nggak bisa tidak boleh hemat lagi uang seperti ini karena you never know penyakit degeneratif again adalah silent killer, tidak ada ciri-ciri, you don't know gitu, tapi tiba-tiba jebret udah bertahun-tahun kolesterol seperti apa yang terjadi sama mama saya itu, dia kolesterol bertahun-tahun gitu, berpikir bahwa baik-baik saja, ternyata yang menyebabkan dia bisa stroke itu karena dia kolesterolnya bertahun-tahun. Kalau kolesterolnya aja LDL-nya, ya kolesterol jelek itu hanya spike atau tinggi pada waktu tertentu, misalnya 3 bulan belakangan ini, itu nggak akan menyebabkan kamu jadi stroke. Tidak akan menyebabkan kamu jadi tiba-tiba hipertensi, nggak akan menyebabkan kamu tiba-tiba jadi penyakit jantung, no. Tapi kalau misalnya kamu biarin, kamu berpikir bahwa oh nggak apa-apa lah gue masih muda, baru juga 30. I tell you, itu bertahun-tahun tanpa kamu sadari one moment ketika kamu kecapean, ketika kamu kurang tidur, ketika makan kamu berantakan, jebret, gitu, kena ada sumbatan, ada plak, entah itu di kepala, entah itu di jantungmu, gitu. Udah, antara kamu benar-benar langsung kena stroke atau bahkan kamu langsung kena serangan jantung yang sudah langsung selesai atau hanya peringatan. Tapi kalaupun seperti mama saya tuh kenanya stroke ringan, jadi dia terjadi penyumbatan di kepalanya, di pembuluh darah yang ada di otaknya, hanya sebentar saja tapi terlepas. Jadi itu karena ada lemak di dalam darah yang eh, berjalan di pembuluh darah yang ada di kepalanya, ya, karena lemaknya itu terlalu banyak, itu jadi menghalangi si dalam merah bisa
jalan ngiter ke seluruh pembuluh darah yang ada di otaknya. Makanya itu membuat dia tuh jadi stroke. Tapi karena bersyukurnya karena bisa cepat lepas, oke, jadi dia tidak jadi stroke, oke. Tapi bad news-nya adalah dia terikat dengan obat seumur hidup dia. Yang tadinya dia tidak ada hipertensi, tiba-tiba dia hipertensi. Dan hipertensi itu tidak dapat digantikan so far ya, tidak dapat digantikan dengan obat apa, maksudnya suplemen apapun. Harus terpaksa minum obat. Jadi dan untuk mama saya sendiri ada 4 obat yang dia harus minum, yang sudah harus pasti setiap pagi itu adalah hipertensi, obat hipertensi. Sesekali dia harus minum pengencer darah, oke. Karena kalau darahnya kental, ya kan, otomatis itu akan menyebabkan yang namanya, ya itu dia tadi, ngeblocking lagi, oksigennya tidak terbawa ke organ tertentu, ya udah, itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Lalu kalau malam dia harus minum obat kolesterol, ditambah juga dengan trigliserid kalau misalnya konsumsi karbo dia terlalu banyak. Oke. Nah, yang terakhir yang saya saranin adalah mencegah penyakit degeneratif itu konsumsi suplemen yang alami. Nah, kenapa saya tambahin suplemen yang alami? Karena banyak sekali sekarang, karena kan apa ya, seolah-olah kayak belakangan ini menjadi satu tren di mana tiba-tiba, wih, ada suplemen dari ini, ada suplemen dari itu, ada obat herbal dari ini, obat herbal dari itu. Banyak yang mengatasnamakan mereka herbal, tapi tidak sepenuhnya herbal, gitu. We don't know, that's why sebaiknya kita mencari yang memang sudah trusted, yang memang, ada apa ya, ada lisensinya, ada pembuktiannya, gitu. Jadi kita tahu bahwa, oh iya yang kita konsumsi itu nggak abal-abal ya, gitu. Oke, next. Nah, ini healthy lifestyle, dari saya, yang pertama sudah pasti karena problem utama itu selalu dari stres. Jadi the first thing that we need to do adalah give thanks always. Sesuatu yang mudah diucapkan tidak mudah untuk dilakukan, ya kan? Mengucap syukur selalu. Punya pikiran yang positif. Tidak mudah, tapi I think easier, akan jauh lebih mudah buat setiap daripada kita, oke? Ketika kita merasa bebannya sulit atau whatsoever gitu, dipikir aja kalau saat ini saya stres, terus tiba-tiba oleh karena stres saya mendatangkan penyakit kanker untuk diri saya, apa saya nggak tambah stres? Benar nggak? Akhirnya malah jadi ketergantungan dengan obat tertentu, ketergantungan dengan ini dan itu, nggak bahagia, dan harus dilakukan yang namanya tindakan-tindakan tertentu, itu kan pasti jauh lebih bikin stressful ya. Jadi give thanks always gitu, karena, pasti, setiap masalah selalu mustinya ada jalan keluarnya. Nah, nomor 2, kalau dulu saya berpikir bahwa yang penting olahraga, kalau udah olahraga lu pasti sehat. Enggak jadi jaminan, gitu. Hasil tes darah saya berbanding dengan teman-teman saya yang tidak olahraga, ya. Lucunya adalah teman saya yang lebih gendut dan tidak berolahraga, dia lebih sehat loh dari saya hasilnya. Setelah saya cek 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 ke beberapa teman, juga ke beberapa, orang-orang yang saya kenal, ternyata olahraga diutamakan tapi tidur berantakan, it's a wrong thing to do. Atau makan dijaga, olahraga dilakukan tapi tidur juga berantakan, wrong juga, tetap hancur juga. Jadi yang kedua itu adalah setelah tidak stres, harus punya quality sleep. Nah, quality sleep yang tadi saya bilang, 11 malam itu sudah harus deep sleep, ya. And then, yang ketiga adalah, ya makanlah makanan yang bergizi. Jadi mulai pilah-pilah, memang makanan-makanan yang jauh lebih sehat, dan itu kebanyakan terdapat di sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Meskipun sebenarnya sayuran dan buahan kita juga udah terpapar juga ya dengan, kimia atau whatsoever itu. Yang keempat, kontrol berat badannya.
Yang kelima, berolahraga secara rutin, gitu. Ada gerak lah pokoknya, ada gerak. Yang keenam, eh, check up rutin, minimal 1 tahun sekali. Yang ketujuh, ya ketika ada masalah apapun yang saat ini sedang kamu hadapi di kesehatan kamu, ya jangan kabur, gitu. Dijalani aja, dijalani dan banyak-banyak berdoa. Oke. Sekian sharing dari saya, tapi intinya adalah tadi teman-teman dengar saya banyak berbicara tentang sel darah merah, sel darah putih, ya. Sekarang teman-teman tahu ya mengapa Hemohim menjadi penjualan nomor satu tertinggi dan menjadi flagship apa ya, flagship produk daripada si Atomi. Karena cara kerjanya si Hemohim itu bekerja di darah. Dia memproduksi sel darah yang baik, bahkan natural killer. That's why makanya kenapa hampir semua penyakit bisa diatasi dengan menggunakan hemohim. Karena kuncinya itu tadi, ada di darah itu tadi. Dia memproduksi sel darah merah dan juga sel darah putih yang membantu kita untuk menyerang balik si parasit, si bakteri, dan juga si teman-teman lainnya yang jahat dikarenakan radikal bebas. And then the second thing dari apa yang selama ini saya cari tahu, degeneratif. Penyakit degenerasi. Berarti kan ada yang namanya penurunan usia gitu. Nah, cara lainnya adalah dengan apa? Antioksidan itu tadi kan, berarti kan kalau di wajah sering dikasih tahu anti-aging, de-aging, ya kan? Anti-aging, de-aging. Nah, kalau di tubuh dengan cara apa? Antioksidannya ditinggiin. Nah, kita juga di apa? Di Atomi ini saya juga mengerti salah satu produk juga yang menjadi produk favorit saya juga si apa? Pomegranate itu karena tidak hanya dia tinggi ya vitamin C-nya itu, tapi dia juga punya kandungan antioksidan yang tinggi sekali. Nah, ini yang akan membantu membantu kita untuk melawan si penyakit-penyakit degeneratif ini. Itu aja sih. Ya, sekian dari saya.